Untuk hari ini kemarin kita sudah belajar terkait dengan jenis-jenis transformasi, mulai dari apa transformasi yang pertama? Translasi, kemudian dilatasi, korelasi, dan rotasi. Kita kemarin belajar bagaimana cara membuat fungsi dari transformasi tersebut ya. Misalkan kita punya x kuadrat plus 4x, kemudian ditransformasikan, dapat fungsinya seperti apa. Mari kita sudah menggunakan definisi maupun rumusnya seperti itu. Untuk hari ini kita akan menggunakan GeoGebra, boleh menggunakan aplikasinya, boleh menggunakan websitenya, terserah. Jadi kalau aplikasi nanti biasanya settingannya menggunakan bahasa Inggris, atau ada yang kemarin menggunakan itu bahasa Cina. Kalau saya menyarankan kalau mau menggunakan website boleh. Jadi nanti kalau website lebih mudah karena menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau yang menggunakan bahasa Inggris tidak apa-apa. Oke, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana membuat grafik dan menghasilkan fungsi transformasi menggunakan GeoGebra. Jadi kita punya fungsi awalnya seperti apa, kita masukkan coding transformasinya, maka akan keluar grafik beserta fungsinya tanpa harus kita mencari fungsi hasil transformasi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita lakukan pembelajaran, Ustaz ingin melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Nanti untuk mengkelompokkan. Apa itu asesmen? Melihat kesiapan kalian saja. Sudah disiapkan HP-nya? Sudah. Kalau sudah, silakan di scan barcode di atas. Bukan Tuhan. Oke, silakan di scan. Tidak ada kaitannya dengan rapot ataupun nilai, ya. Kerjakan sendiri semampu kalian. Ustaz ingin melihat kesiapan belajar kalian untuk hari ini. Masih ingat nggak tentang apa yang sudah kita pelajari terkait dengan translasi, refleksi, rotasi maupun dilatasi? Sudah di scan? Ya? Masuk ke apa itu? Virtual. Oke. Yang sudah scan silakan masuk ke virtual kelasnya, kemudian silakan dikerjakan. Waktunya 7 menit. Tinggal pilih aja, itu tinggal mencocokkan saja. 2 soal. Waktunya 7 menit dari sekarang. Sekarang waktunya 10.33, nanti kita berhenti di 10.40. Kalau sudah selesai sebelum 7 menit, Pak ingin saya submit, silakan di submit ya. Kan tidak begitu kan? Banyak mengingat.
di 10.40 nanti silakan di submit. Yang belum 10.40 tapi sudah selesai boleh di submit. Nggak usah khawatir, itu tidak berkaitan dengan nilai keharian ya. Oke, 2 menit lagi di submit ya. Sudah 10.40 ya. Silakan di submit. Silakan di submit. Sudah 10.40. Sudah? Sudah disubmit semua? Ada yang belum submit? Ada yang belum submit? Oke, silakan di submit. Vertikal jelas atas bawah, horizontal kan nanti kiri gitu. Oke, silakan di submit. Oke, bagi yang sudah submit terima kasih. Bagi yang belum, silakan boleh di submit. Oke, jadi diingat ya, transformasi kalau dia horizontal berarti dia kanan atau kiri berkaitan dengan garis horizontalnya. Tapi kalau vertikal atas dengan bawah. Sekarang Ustaz tanya, ada yang dapat nilainya 76 ke atas? 76 ke atas? 76 ke atas tanya. Enggak ada? Oke, ada yang dapat nilai 50 ke atas? Angkat tangan. Jangan diturunkan. Angkat tangan dulu.
Laki-lakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, yang perempuan angkat tangan. Yang dapat 50 ke atas. Berapa? Ada berapa ini? Ada 4 atau 5? Yang dapat 50 ke atas, angkat tangan. Dapat berapa? Angkat tangan. Iya, angkat tangan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat nomornya ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oh, belum ke atas. Oke. Karena perempuannya ada putri ada berapa ya? Ada 22 ya. Masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ada 22. 22 Ustaz bagi menjadi 4 kelompok saja. Oke, berhitung. Angkat tangan dulu. Yang tadi angkat tangan. Yang 50 ke atas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ingat-ingat ya. 1. Oke. Yang selain tadi angkat tangan, yang lainnya yang belum angkat tangan atau yang belum dapat nomor, angkat tangan. Yang putra nggak usah, yang putra nggak usah. Oke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tadi sudah ada? Sudah ada kan? Lah. Ingat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mas Rian nih. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke. Yang nomor 1 silakan berkumpul dengan nomor 1. Yang nomor 2 silakan berkumpul dengan nomor 2. Yang nomor 3 silakan berkumpul dengan nomor 3. Yang nomor 4 silakan berkumpul dengan nomor 4. Sedangkan yang laki-laki jadi satu aja, ya. Yang laki-laki kelompok jadi satu. Ya, putra. Oke, yang 1 silakan berkumpul dengan 1. Saya kasih waktu 10 detik. Silakan berdiri dan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan berdiri. 10, 9, bawa buku tulisnya. Bawa buku tulis, alat tulis dan handphonenya boleh. 8, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah kumpul semua? Ada yang masih kebingungan kelompoknya? Satu mana satu? Oke, 2. Yang kelompok 2 angkat tangan. Berapa orang? Ini. Yang kelompok 3? Kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 berempat saja. Berempat. Kelompok 2 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 6. yang kelompok 4 berempat ya? 4. Ini 6, 6. Berempat sendiri. Oke, perhatikan. Sebelum nanti kita bahas terkait dengan kombinasi transformasi, ya. Untuk kombinasi transformasi nanti kita akan diskusi. Sudah Ustaz sediakan KKBD-nya, tapi sebelum itu ingat semua kehidupan
atau perjalanan kalian nanti tidak selalu berkaitan dengan pelajaran. Ya. Semuanya tidak berkaitan dengan pelajaran seperti yang Ustaz tadi sampaikan ke Mas Rehan ketika pembinaan komit tadi. Mengerjakan sesuatu nggak selalu berkaitan dengan materi yang susah. Kita bisa berenang, kita rasakan terlebih dahulu. Itu yang terpenting. Berpikir, kemudian nanti apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan itu menjadi keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Ingat, kalian semua itu adalah calon pemimpin, baik di keluarga ataupun nanti siapa tahu menjadi seorang manajer, direktur, presidir dan yang lainnya. Ada yang ingin jadi manajer? Gak ingin punya perusahaan sendiri? Siapa yang ingin punya perusahaan sendiri? Bisa aja kan? Karena kenapa? Ingat, kebahagiaan itu adalah sesuai dengan kemampuan dan keinginan kalian. Jika kalian nanti ditempatkan di tempat yang bukan kemampuan kalian, pasti rasanya itu ada beban yang sangat berat. Tetapi ketika kalian ditempatkan di tempat yang memang menjadi kemampuan kalian, itu rasanya ringan sekali. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materinya, silakan disiapkan buku tulisnya masing-masing. Sudah? Buku tulisnya masing-masing sudah dibawa? Dan alat tulis? Oke, kalau sudah, perhatikan berikut ini. Siapa ini? Padahal nggak ada tulisannya Pak Amin loh ya. Oke, ini adalah posisi Ustadz saat ini. Ya, kan? Ini posisi Ustadz saat ini. Saat ini Ustadz berperan sebagai atau memiliki pekerjaan sebagai guru Ismail. Apakah Ustadz bahagia? Bahagia. Saat ini Ustadz merasa bahagia. Karena kenapa? Ustadz ditempatkan atau mendapat pekerjaan di lingkungan yang memang menyenangkan bagi Ustadz. Lingkungan yang bersahabat, lingkungan yang dapat membantu Ustadz berkembang lebih baik. Jadi Ustadz senang. Posisi Ustadz saat ini sebagai guru Ismail dan perasaan Ustadz sangat senang. Sekarang yang Ustadz minta dari kalian, kalian tuliskan di buku kalian apa posisi kalian saat ini, baik kemampuan, baik perasaan, baik usia, status pelajar atau apa, silakan tuliskan. Pokoknya saat ini kalian sedang berposisi apa? Saat ini posisi yang kalian miliki saat ini itu apa? Kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Jangan di secari kertas, tapi di buku kalian masing-masing. Nanti Ustaz tunjukkan apa fungsinya. Ya. Kalian tuliskan di buku kalian masing-masing apa posisi kalian saat ini. Sebagai pelajar kah? Kemampuannya bagaimana? Silakan tuliskan, nggak apa-apa. Usia, Pak, saya mau tuliskan usia saja. Boleh, silakan. Usia saya sekarang 17 tahun. Usia boleh, kemampuan boleh. Kalau sudah bekerja silakan bekerja boleh. Keuangan juga boleh saat ini seperti apa. Keluarga saat ini bagaimana, silakan dituliskan. Keluarga saya sekarang sedang bahagia-bahagianya, silakan dituliskan di situ. Oke, sudah? Sudah? Tuliskan kondisi kalian saat ini bagaimana. Kondisi boleh, posisi sekarang boleh. Oke, sudah? Satu. Kalau sudah menuliskan untuk saat ini, 10 tahun yang akan datang, kan kita nggak tahu seperti apa ya. Sekarang saya seorang pelajar,
Sekarang saya bisanya misalkan matematika, saya bisanya kimia, saya bisanya literasi, saya hobinya futsal, hobinya basket. Sekarang saya masih memiliki sepeda Shogun misalkan, atau legenda biasanya, atau saya masih memiliki sepeda ontel misalkan. Tapi 10 tahun yang akan datang, apa yang ingin kalian capai? Boleh. Boleh, Pak. 10 tahun yang akan datang, apa yang ingin kalian capai? Misal, seperti Ustaz. Nah, ya. Yang ingin dicapai nggak mungkin satu kan? Pasti banyak. Seperti Ustaz menentukan Ustaz masih guru Smapio. Ya. Tetapi 10 tahun yang akan datang tetap berharapnya Ustaz ingin mencapai bisa umroh sekeluarga. Bisa menjadi punya bisnis di bidang pertanian minimal 4 hektar tanah. Itu adalah keinginan atau hal yang ingin Ustaz capai di 10 tahun yang akan datang. Sekarang apa yang ingin kalian capai di 10 tahun yang akan datang? Silakan tuliskan di situ. Pak menikah boleh. Pak pengen punya rumah sendiri, silakan. Pak pengen menjadi peneliti di Indonesia, boleh. Ya. Rehan pengen jadi salah satu anggota Sembilan Naga. Kalau Rehan nanti jadi Sembilan Naga punya perusahaan minimal misalkan satu kelas bekerja di Rehan semua kan juga. Jadi pesaingnya Rehan. Oke sudah. Ayo, pengen apa ayo? Oke, sudah? Sudah? Oke, perhatikan. Oke, perhatikan. Sekarang Ustaz kasih waktu 2 menit. Boleh kalian ceritakan mimpi kalian, boleh kalian ceritakan hal yang ingin kalian 10 tahun yang akan datang ke teman kalian. Silakan waktu 2 menit. Silakan ceritakan mimpi kalian ke teman kalian. Boleh. Ceritakan. Dengarkan Ustaz terlebih dahulu. Saya seorang pelajar yang
kalian untuk bersemangat dalam mencapai apa yang sudah kalian tuliskan. Pak, apakah mungkin tidak ada yang mustahil? Oke, Ustaz kasih satu cerita. Ada salah satu teman Ustaz, padahal kita kuliah di universitas swasta. Ya. Teman Ustaz, dia memimpikan waktu itu masih semester 1 bahkan, memimpikan satu menjadi ketua organisasi, 2 bisa ikut program Indonesia Mengajar punyanya Pak Anies Baswedan ya, dan dia mengajar di luar pulau dan sebagainya. Ini masih semester 1. Kemudian pengen bekerja di Kemendikbud. Kemendikbud. Dia tempel tulisan itu di sticky note, kemudian dia tempel di kamarnya di papan, dan itu menjadi motivasi bagi dia. Kenapa? Biar apa? Biar dia bisa mencapai apa yang dia sudah tuliskan. Ketika dia sudah mencapai apa yang dia tuliskan, setiap sticky note-nya dia lingkari. Berarti apa? Harapan dia itu sudah tercapai. Dan sekarang dia memang sedang bekerja di Kemendikbud. Jadi apa yang dia impikan dia tercapai. Mulai jadi ketua IMM, kemudian tahun 2015 ikut program Indonesia mengajar di tempat terpencil, ya. Kemudian setelah itu magang di kantor Gubernur Ahok Jakarta. Waktu Pak Ahok masih menjadi gubernur. Kemudian waktu Pak Muhadjir Effendi menjadi Menteri Pendidikan, bekerja di bidang Kemendikbud. Kemudian yang terakhir sekarang bekerja di Dirjen untuk SD, tingkat SD Kemendikbud. Itu harapan dia. Padahal dia jurusan matematika, bukan jurusan manajemen, bukan jurusan administrasi. Tetapi apa yang dia inginkan, dia ingin mencapai itu dengan tekad yang sebenar-benarnya, tekad yang memang kuat, tekad yang memang tangguh, ya. Jadi nggak ada yang mustahil. Makanya Ustaz minta kalian menulis di buku kalian, biarkan itu menjadi catatan yang akan kalian ingat di kemudian hari. Oke, sekarang yang Ustaz tanya, jika 10 tahun yang akan datang kalian mencapai apa yang kalian tulis di situ, apa perasaan kalian? Orang tua bagaimana orang tua? Bahagia. Oke, sekarang kalau sebaliknya, yang kalian tulis di situ belum tercapai, bukan tidak tercapai, belum tercapai. Gimana perasaannya? Sedih, mensyukuri. Berarti apa? Belum riza. Sekarang pertanyaan terakhir. Boleh angkat tangan, boleh menyampaikan. Ya. Andaikan kalian mencapai apa yang kalian tuliskan di situ, kemudian kalian melihat teman kalian yang belum mencapai, apa yang akan kalian lakukan? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Apa jawab? Apa yang kalian lakukan ketika melihat teman kalian belum mencapai yang dia inginkan, tapi kamu sudah mencapai apa yang sudah kamu inginkan? Bantu doa. Memberi motivasi boleh. Yang lain? Memberikan jalan boleh kan? Misal Rehan sudah jadi manajer biasanya, bos, direktur. Tadi katanya pengennya jadi apa? 9 naga. Melihat teman-temannya di BPS belum mencapai apa yang dia inginkan, dibangunkan pabrik di sini, kemudian teman-temannya dijadikan manajer, kan membantu, membukakan jalan. Mudah-mudahan apa yang kalian tulis di situ bisa tercapai, dan ingat semuanya tergantung kali. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, silakan apa yang sudah kalian tuliskan di situ disimpan. Sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Oke, untuk pembelajarannya aturan diskusinya seperti ini.
satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Karena nanti yang belum masuk nanti bisa masuk ke kelompok 4 ya. Karena laki-lakinya 7 orang, kalau dibagi 2 kan ada yang 3, ada yang 4, maka tetap 7 orang saja ya. Oke, peraturan yang kedua, setiap kelompok hanya diperbolehkan menggunakan satu kelompok hanya satu. Oke, sekarang silakan diputuskan. HP-nya siapa yang mau digunakan? Kalau sudah diputuskan, HP yang lain disimpan di bawah meja. Jadi di atas meja hanya boleh ada satu HP yang dioperasikan. Oke, sepakat ya? Sudah sepakat? Sudah? Oke, yang kedua, setiap kelompok boleh menuliskan hasil karyanya nanti di LKPD yang kita sediakan, atau kalau ada kertas karton boleh kertas karton. Terserah. Kemudian setiap kelompok memastikan semua anggota memahami, bukan hanya satu anggota saja, tapi semua anggota wajib memahami apa yang didiskusikan. Ada pertanyaan? Kalau sambil boleh. Kenapa nggak sudah? Ada 5 kelompok. Oke. Silakan perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya di depan. Silakan diambil. Satu. Perwakilan kelompok. Gimana? Silakan diambil. Oke. Sudah dapat? Sudah dapat? Semua? Oke, perhatikan. Oke, perhatikan. Waktu diskusi sekitar 20 menit ya. Nanti baru kita lanjutkan ke karya wisata nanti. Oke, untuk yang nomor 1 silakan putuskan atau kalian buat satu fungsi yang akan kalian gunakan untuk transformasi. Silakan putuskan di kelompok masing-masing satu fungsi yang ingin digunakan. Buat fungsinya. Buat fungsinya Y sama dengan titik-titik dapat tergantung kelompok kalian. Sepakati dengan kelompok kalian. Buat fungsinya coba. Nah, oke, buat satu fungsinya dulu. Y sama dengan ya. Oke, putuskan satu fungsi yang ingin kalian sepakati, yang ingin kalian diskusikan. Buat satu fungsinya dulu. Fungsinya apa? Yang mau digunakan? Satu fungsi, nah ini loh. Tuliskan satu fungsi. Mau pakai kuadrat boleh, mau pakai linear juga boleh. Pokoknya putuskan satu fungsi terlebih dahulu ya. Ya sudah dibuat satu fungsinya. Pakai fungsi apa? Ini sama dengan apa? Kalau mau merefleksi harus ada fungsinya dulu. Nah, boleh. Sepakati satu fungsinya dulu. Bikin fungsinya dulu. Apa fungsi yang ingin kalian lakukan? X, Y, Bisa aku kelas 2X Pak.
Nah, itu sudah tulis di sana. Makanya Pak tuliskan fungsi tersebut pada. Nah, kemudian ikuti step setiap nomornya. Bilangnya apa? Nah, tuliskan. Kalau paling enak pakai website enak, lebih mudah. Yuk. Ini gambar kuning nggak? Oke, sudah? Ada yang masih kebingungan? Sudah buat fungsinya semua? Sudah? Iya, sama. Sudah? Ya, sudah? Sudah sepadat? Nomornya? Ikuti langkah berikutnya sesuai nomornya. Bertahap, pahami setiap langkahnya. Ya, pakai website. Boleh digunakan. Misalnya, papan layar sentuh. Pakai kurung apa tidak? Kemarin Pak Amin nanti dong. Ini aku nggak di endorse. Ini aku nggak di endorse. Ini juga loh kan ini fix screen yang besar itu kan sama dengan sampai aku coba gitu tinggal 101. Wow. Ini ada. Nah, lalu jangan mana kita
Ingat yang bergaris tebal itu coding yang harus dimasukkan ke GeoGebra. Takut salah. Tulis. Itu loh. Jadi yang bergaris tebal atau huruf yang tebal itu adalah coding yang dimasukkan ke GeoGebra. Tulis dulu apa yang ditulis. Tebal itu yang ditulis. Ya, tebal. Yang bertebal apa? Tulis. Terus pakai tulisan pakai Bahasa Inggris ya? Oh, Twils. Gak ada ya?
yang dituliskan dan digambar. Sudah bisa? Artinya sini. Ada yang masih kebingungan? Kalau sudah, lanjut ke soal yang berikutnya. Saya lanjut dulu ya. Boleh. Mau yang agak jauh mungkin juga boleh terserah. Kalau semua yang kayak gini, Apa bagus ya Mas ya? Ayo Mas, ayo main di kos. Ayo. Punten PDKT kan? Apa sih? Pakai sepeda kan? Sepeda. Oh iya. bukan itu, bukan itu. Iya. Ya? 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 Rumahnya di sana. Sebelahnya apa? Bawah. Sebelahnya kan ada kafe kan. Kita balik. Rehan. Sila ya. Ya? Ya main-main aja. Tapi dia menerima pesan apa
apa? DR. DR. Yang sebelah sana kelompok apa? X. Ini kelompok apa? TR atau DR? Ini kelompok TR. DR. Apa sih? Sama apa? Oke, perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Lihat depan semua. Ya. Kan satu tugas itu sudah selesai ya? Semua sudah? Oke, perhatikan. Sekarang tulis di lembar yang terbaru untuk karya wisata. 2 orang bertugas untuk tetap tinggal di kelompoknya. 2 orang tetap tinggal di kelompoknya. Tulis di situ kertasnya siapa yang tinggal atau siapa yang stay, ya. Kemudian yang stay atau yang tinggal tugasnya nanti menjelaskan fungsi atau cara membuatnya kepada kelompok yang berkunjung. Kemudian tadi kan sudah ada 2 anggota yang stay kan ya? Sisa anggotanya silakan berkunjung ke kelompok yang lain yang membahas materi yang berbeda dengan kelompoknya. Boleh berbeda, boleh sama. Sudah dituliskan tadi? Sudah dituliskan belum? Hasil fungsinya ditulis di situ. Kan di situ fungsi hasilnya. Siap? Oke, silakan Ustaz kasih waktu 5 menit pertama untuk berkunjung ke kelompok lain. Bagi anggota yang bertugas berkunjung, ingat yang stay di kelompoknya hanya boleh ada 2 anggota saja. Oke, silakan berkunjung. Sweet, Indah. Kita yang berkunjung. Putuskan siapa yang berkunjung, siapa yang stay. Ayo. Kelompok 2, siapa yang stay ini? Siapa yang stay? Kelompok 3, siapa yang
pakai website. Aku tak ingat. Ini Saya tidak paham. Oke, sekarang silakan pindah ke kelompok yang lain. Wah, ini dia, Pak. Nah, ini sama dengan apa? Biasanya
kelompoknya sudah menungguin. Awas, raimu kok masuk kamera? Kembali lihat kamera. Sudah kembali. Oh Mehmet. Oke, yang lagi baru untuk pembahasannya. Oke. Paham kok? Sudah kembali ke kelas masing-masing. Ya apa? Oke, laki-laki ingat, sekarang HP-nya disimpan. HP-nya disimpan. Oke, kalau sudah nanti silakan ceritakan apa yang sudah kalian kunjungi ke yang stay. Ya, apa yang kalian kunjungi ke stay. Oke, bisa diperhatikan. Oke, silakan nanti dijelaskan apa yang sudah atau hasil dari kunjungan tersebut. Oke, yang laki-laki duduk Rehan. Oke, apa yang sudah dipelajari silakan dijelaskan kepada teman kalian yang tadi tinggal biar dia juga bisa tahu gitu ya. Oke, karena waktunya tinggal sedikit ya. Perhatikan. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, menurut kalian bagaimana rasanya dan apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Kenapa senang? Ayo, kenapa senang? Ada sih Pak. Ada yang lagi? Apa yang kalian pelajari hari ini? Cara penggunaan aplikasi. Cara penggunaan aplikasi. Yang laki-laki? Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Michael. Matematika itu rumit. Oke. Gak salah. Karena kenapa? Awal, perhatikan, awal itu sesuatu memang kadang-kala rumit. Tetapi ketika kita sudah menjalaninya, sudah terbiasa, pasti itu akan menjadi mudah. Awalnya bingung, Pak, apa ini A, apa ini N, kan gitu kan? Bingung kan? Tapi ketika dimasukkan, itu ada codingnya, ada kodenya. Kita nggak perlu membuat fungsi lagi, maka otomatis melalui coding itu fungsi itu akan keluar dengan sendirinya. Itu adalah coding. Makanya karena kalian ini nanti ada yang ingin masuk teknik informatika dan yang lainnya, ada yang ingin masuk ke pemrograman, itu gunanya pemrograman. Ya, bukan yang dipelajari itu terkait dengan coding itu enggak. Semuanya berkaitan dengan logika kalian. Kalau kalian melakukan sesuatu itu awalnya pasti berat. Masih ingat ketika awal kali Ustaz bilang tuliskan 3 penyelesaian dalam satu hari, benar? Awalnya gimana? Sulit. Kalian baru naik kelas 12, pertama kali belajar UTBK, rasanya gimana? Susah. Tapi kalau lama-kelamaan pasti enak. Tetapi kalau hanya awal saja belajarnya kemudian nggak pernah belajar lagi, mau belajar UTBK belajar lagi, pasti berat. Makanya dibiasakan setiap hari sedikit demi sedikit biar ringan. Kenapa? Yang penting berat di awal, tapi senang di akhir, nggak masalah. Daripada senang di awal, tapi di akhirnya nanti susah atau berat. Itu yang tidak Ustaz inginkan nantinya. Oke, jadi dipahami? Oke, pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan itu dan kita bahas terkait dengan bagaimana cara mengaplikasikan GeoGebra atau memasukkan codingnya ke GeoGebra untuk membuat kombinasi transformasinya. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, Ustaz akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad Michael Argyarita dari kelas 12 2 Semamio. Saya ingin memberi testimoni saya tentang pembelajaran matematika hari ini. Menurut saya pembelajarannya cukup menyenangkan, lebih sangat interaktif ke yang lain, bisa tanya jawab, dan justru saya baru tahu tentang coding-coding itu di GeoGebra. Jadi menurutku pembelajaran hari ini cukup menolong dan menarik. Baik, itu saja, terima kasih.